Perkenalkan, nama saya Niki Brian Zakarias, kelas 3A D3, NIM 21237555903, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Kupang. Saya akan mempresentasikan tentang investasi jangka pendek dan investasi pada surat utang negara. Investasi, banyak bisnis yang dapat dilakukan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tentu semuanya bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari. Orang membeli sebidang tanah dengan harapan nanti harga tanah tersebut menjadi lebih mahal. Orang menyimpan uangnya di bank dengan harapan mendapatkan bunga dari simpanan itu. Secara umum, semua tidak diatasi dapat dikategori sebagai tindakan investasi. Beberapa pakar yang telah merumuskan definisi investasi antara lain adalah Sharp and Arp dalam kurung 1993 merumuskan investasi dengan pengertian berikut: mengorbankan aset yang dimiliki sekarang guna mendapatkan aset pada masa mendatang yang tentu saja dengan jumlah yang lebih besar. Jones 2004 mendefinisikan investasi sebagai komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Real dan Browns 2005 mengatakan bahwa investasi adalah komitmen meningkatkan aset saat itu untuk beberapa produk waktu ke masa guna mendapatkan penghasilan yang mengompensasi pengorbanan investasi. Dari definisi yang disampaikan ketiga pakar investasi tersebut, kita bisa menarik pengertian investasi bahwa untuk bisa melakukan suatu investasi harus ada unsur ketersediaan dana dalam kurung aset pada saat sekarang, kemudian komitmen mengikat dana tersebut pada objek investasi dalam kurung bisa tunggal atau portofolio untuk beberapa periode dalam kurung untuk jangka panjang lebih dari 1 tahun di masa mendatang. Investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi jangka pendek adalah investasi di mana dana yang masuk akan diputar dan baru dapat dicarikan setelah jangka waktu yang relatif singkat. Ada beberapa tujuan investasi jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka pendek tujuannya untuk menghindari terjadinya kas yang menganggur. Yang ketiga, beberapa bentuk investasi jangka pendek adalah sebagai berikut. Tabungan bank. Investasi jangka pendek adalah dengan menggunakan produk tabungan bank. Investasi ini memang salah satu cara yang paling mudah dan cepat untuk bisa menginvestasikan uang. Siapapun bisa melakukan investasi ini, dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain mudah dalam menjalankannya, nasabah pun bisa dengan mudah dalam melakukan pengambilan uangnya, karena nasabah bisa melakukan kapan saja dan di mana saja dengan mesin ATM. Keuntungan berinvestasi dengan menabung di bank ini adalah nasabah tidak dituntut atau diwajibkan untuk menyetorkan sejumlah dana yang tetap pada setiap waktunya. Deposito. Apabila Anda menginginkan presentasi bunga dan tingkat
mengembangkan investasi yang lebih tinggi, Anda bisa mencoba berinvestasi dengan produk deposito. Namun ada kekurangan investasi deposito ini adalah Anda tidak leluas untuk mengambil uang yang Anda investasikan, karena investasi ini hanya akan bisa diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk membuka investasi ini, prosedurnya tidak jauh beda dengan membuka tabungan di bank. Namun setoran awal yang diperlukan dan dana cukup besar, yaitu sebesar 5 juta ribu rupiah. Forex trading. Forex trading adalah bentuk investasi dengan konsep perdagangan mata uang asing. Jenis investasi ini dikenal memiliki risiko paling besar dari jenis investasi lain. Namun meskipun berisiko besar, beberapa orang tetap saja tertarik menjalankannya. Hal ini dikarenakan mereka memegang prinsip bahwa semakin berisiko tinggi sebuah investasi, maka nilai returnnya pun juga biasanya cukup tinggi. Anda bisa menggunakan forex trading ini sebagai investasi jangka pendek. Caranya adalah Anda melakukan pembelian mata uang yang sedang mengalami depresiasi, kemudian menjual kembali saat mata uang tersebut mengalami kenaikan harga. Saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka sudah biasa disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan, tergantung seberapa besar porsi kepemilikannya. Investasi pada surat utang negara. Ketentuan dan persyaratan lelang sun dalam kurung surat utang negara. Yang pertama, lelang berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat diskon dari penawaran yang diterima. Yang kedua, bank dan perusahaan efek dapat mengajukan lelang sun atau nama sendiri maupun pihak lain. Perusahaan palang pasar uang hanya dapat mengajukan lelang sun untuk kepentingan pihak lain. Yang ketiga, jika penawaran lelang sun untuk dan atas nama sendiri, maka hanya boleh melakukan penawaran pembelian kooperatif. Peserta lelang mengajukan penawaran pembelian sun untuk dan atas nama pihak lain, yaitu orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi. Maka pengajuan penawaran dapat dilakukan dengan cara penawaran pembelian kooperatif dan non-kooperatif. Yang keempat, Bank Indonesia mengembangkan rencana target kualitas lelang berupa target indikatif lambatnya 1 hari kerja sebelum hari pelaksanaan lelang melalui Pusat Informasi Pasar Uang. Tata cara pelaksanaan lelang sun. B. Mengumumkan target indikatif dan tanggal pelaksanaan lelang sun. Yang kedua, pengumuman rencana lelang sun. Yang ketiga, pada hari pelaksanaan lelang sun, peserta lelang mengajukan penawaran kuantitas. Yang keempat, pengajuan lelang sun dilakukan oleh kantor pusat suatu bank. Yang kelima, pengajuan penawaran dilakukan oleh kantor pusat perusahaan pialang pasar uang dan perusahaan efek.
Yang terakhir, penawaran langsung yang mencukupi kuantitas dan tingkat diskotik. Sekian dan terima kasih.